Banyak orang yang salah kaprah menilai arti nama Makassar berarti dari kata kasar. Padahal sejarah penamaan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ini sangat bernuansa Islami, yakni ditandai dengan diterimanya agama Islam oleh Raja Goa dan Talo sebagai agama resmi kerajaan pada abad ke-16. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang asal-usul kota Makassar, simak videonya sampai selesai. Kata Makassar dalam Kitab Negara Kertagama. Sampai abad ke-10, sejarah mengenai Makassar masih gelap dan sangat kurang tanda-tandanya yang dapat memberikan harapan akan tersingkapnya masa gelap abad-abad lalu untuk diketahui dengan jelas oleh generasi sekarang. Kerajaan Goa atau yang dikenal dengan nama Makassar belum ditemukan jejak-jejaknya pada abad ke-11, bahkan sampai abad ke-12. Barulah kemudian sebuah kitab negara kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Pati Gajah Mada sekitar tahun 1364. Pada kitab itu ditemukan kata Makassar. Dalam kitab itu disebutkan daerah taklukan kerajaan Majapahit di Sulawesi, di antaranya Bantaeng, Luwuk, Kepulauan Talaud, Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Selaya, dan Solot. Apakah yang dimaksud Makassar dalam negara kertagama itu adalah sebuah negeri seperti yang dipahami dengan tempat yang disebut dengan sebagai kota Makassar sekarang? Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut. Tetapi yang dimaksud Makassar sebagai sebuah negeri adalah jelas, seperti halnya Bantayan atau Bantaeng, Buton, Selaya, Lubuk, dan sebagainya. Niscaya letaknya di wilayah Sulawesi bagian selatan. Somba Opu, cikal bakal kemunculan kota Makassar. Kemunculan kota Makassar sebagai pelabuhan yang dikenal oleh dunia internasional sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya kerajaan Goa. Kerajaan Goa awalnya dimulai berdiri sekitar abad ke-14 sebagai kerajaan agraria dengan ibu kotanya berada di Bukit Tamalate yang jauh dari laut. Pada abad ke-16, pada masa pemerintahan Raja Tumaparisi Kalona yang memerintah dari tahun 1510 hingga 1546, beliau memindahkan ibu kota kerajaan Goa dari Bukit Tamalate ke pinggir laut yang kemudian dibangun menjadi kota baru yang diberi nama Somba Opu. Kota ini dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari tanah liat dan di dalamnya dibangun istana kerajaan Goa yang baru. Kemudian pada masa pemerintahan Tuni Palangga Kulaweng yang memerintah pada tahun 1546 hingga 1566 Masehi, benteng kota Somba Opu diganti dengan batu bata dan mulai dipersenjatai dengan meriam-meriam. Sejak saat itu, kerajaan Goa tumbuh pesat sebagai kerajaan maritim dengan beribu kota di Somba Opu yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal niaga dari berbagai bangsa untuk melakukan perdagangan. Asal mula kemunculan nama Makassar. Munculan nama Makassar sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Sulawesi. Nama Makassar muncul karena kepercayaan masyarakat Makassar bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah menjelmakan diri. Cerita ini sampai sekarang terkenal dan dapat dikatakan telah menjadi suatu cerita rakyat atau folklore. Dikatakan bahwa masuknya Islam di wilayah Sulawesi dibawa oleh 3 orang datuk bersaudara yang
berasal dari Kotoh Tengah, Minangkabau, Sumatera Barat. Mereka adalah Datuk Sulaiman yang menyebarkan agama Islam di Luwu, Datuk Tiro yang menyebarkan agama Islam di Bulukumba, dan Datuk Ribandang yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Goa. Datuk Ribandang tiba di Kerajaan Goa dan turun dari perahunya di pantai Talo pada tahun 1605. Setibanya di pantai, ia melakukan sholat dan membuat orang-orang di Kerajaan Goa yang melihatnya terheran-heran. Setelah penguasa Talo menerima kabar itu, ia pun berkeinginan di pagi hari untuk pergi ke pantai untuk menyaksikannya. Tetapi di tengah perjalanan ke pantai, ia bertemu dengan seorang laki-laki bersorban hijau dan berjubah putih tepat di gerbang istananya. Orang itu menjabat tangan Raja Talo, kemudian menuliskan kalimat syahadat di telapak tangan Raja Talo sambil seraya berkata, "Perlihatkan telapak tangan Baginda kepada orang pendatang yang ada di pantai itu." Setelah berkata demikian, orang yang bersorban hijau dan berjubah putih tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, Raja Talo akhirnya bertemu dengan Datuk Ribandang dan memperkenalkan Datuk Ribandang dengan pembesar-pembesar kerajaan Goa, termasuk dengan Raja Goa yang bernama Mangerangi Daeng Manrabia, yang nanti lebih dikenal dengan nama Sultan Alauddin, yang sekarang namanya digunakan di kampus Islam terbesar di Makassar, yang bernama UIN Alauddin Makassar. Menurut manuskrip kuno Lontara Goa Talo, pada tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 September 1605 Masehi, mula-mula Raja Talo yang mengucapkan kalimat syahadat adalah Raja Goa Sultan Alauddin. 2 tahun kemudian, seluruh rakyat Goa dinyatakan telah memeluk agama Islam, ditandai dengan upacara sholat Jumat bersama yang pertama di Masjid Talo pada tanggal 9 November 1607 Masehi. Tanggal inilah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai hari jadi Kota Makassar di kemudian hari. Semoga video ini memberikan informasi sejarah asal-usul Kota Makassar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.